Proses linkage into gases dalam teknik proses menuju pada upaya pembentukan fase cair ke dalam bentuk yang terdispersi atau ke dalam bentuk gas melalui pembentukan droplet halus. Yang mana proses ini tidak selalu berarti perubahan fase langsung dari cair ke gas, tetapi melalui tahapan penting seperti spraying atau penyemprotan dan juga atomization atau pemecahan cairan. Yang mana kedua proses ini bertujuan untuk memperbesar luas permukaan cairan agar nantinya perpindahan panas dan juga massa dapat berlangsung secara efektif. Oke, sekarang kita masuk ke pressure clearance spraying. Nah, spraying itu merupakan proses awal dari sistem ini. Nah, itu ketika suatu cairan itu dikeluar paksa melalui suatu nozzle sehingga terbentuk aliran fluida yang terdistribusi ke dalam medium gas. Nah, untuk pressure clearance spraying itu berfokus kepada bagaimana cairan itu didistribusikan ke dalam fase gas dan bagaimana juga pola semprotan itu terbentuk. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi proses itu meliputi seperti disk nozzle, tekanan operasi, lalu juga serta sifat fisik seperti viskositas dan juga densitas. Atomization merupakan proses lanjutan dari drying yang berperan untuk memecah cairan menjadi droplet yang berukuran kecil, di mana proses ini sendiri dikendalikan oleh kesetimbangan antar gaya-gaya yang bekerja di dalam fluida, yaitu ada gaya inersia, gaya viskositas, dan juga tegangan permukaan. Selanjutnya, untuk atomization sendiri itu terdiri dari dua tahap. Yang pertama ada primary breakup, yang mana cairan akan terfragmentasi setelah keluar dari nozzle. Lalu yang kedua itu ada secondary breakup, yang mana ini adalah pemecahan lanjutan droplet akibat adanya interaksi dengan aliran gas. Nah, tahap ini sendiri menentukan hasil ukuran akhir dari droplet yang akan dihasilkan. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk dan juga ke spray. Nah, karena itu merupakan hasil akhir dari kombinasi proses spraying dan juga atomization. Nah, spray itu adalah sistem dua fase yang terdiri dari droplet cair yang terdispersi dalam medium gas. Nah, untuk bentuk spray itu umumnya diklasifikasikan menjadi beberapa tipe seperti jet spray, cone spray, dan juga fan spray. Nah, bentuknya itu dipengaruhi oleh desain nozzle dan juga kondisi operasi, terutama pada tekanan dan juga kecepatan fluida. Nah, selain bentuk proses utama dari spray itu meliputi ukuran droplet dan juga distribusinya. Nah, karakteristik lain yang penting adalah dari distribusi spasial droplet dan juga kecepatan penyebarannya. Nah, sebelum itu kita ketahui terlebih dahulu apa itu pengertian atomizer dan juga nozzle. Nah, jadi atomizer ataupun nozzle merupakan komponen utama yang digunakan untuk menghasilkan proses spraying dan juga atomization. Berdasarkan prinsip kerjanya, atomizer dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada pressure nozzle, pneumatic nozzle, rotary atomizer, dan juga ultrasonic atomizer. Oke, selanjutnya kita masuk ke perancangan agitator dan sistem pencampuran. Sebelum proses spraying dan atomization dilakukan, fluida seringkali perlu kita persiapkan melalui proses pencampuran ataupun mixing. Sistem pencampuran ini menggunakan agitator bertujuan untuk menghasilkan fluida yang homogen dalam hal komposisi, temperatur, dan juga viskositasnya. Agitator terdiri dari beberapa komponen utama seperti impeller, tangki, dan juga baffle. Lalu, sistem pencampuran ini nantinya akan membentuk pola aliran seperti aliran aksial, radial, dan juga tanggensial. Keberadaan baffle ini penting untuk mencegah terjadinya pusaran ataupun vortex yang dapat menurunkan efisiensi pencampuran itu sendiri. Nah, kondisi fluida yang homogen dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas atomization. Nah, fluida yang tidak seragam dapat menghasilkan distribusi droplet yang tidak konsisten, sehingga nantinya akan menurunkan kinerja proses dalam suatu industri secara keseluruhan. Parameter operasi dan desain. Sebagai contoh, pada video ini terlihat di mana fluida dipersiapkan melalui tahap mixing, kemudian dialirkan ke nozzle sehingga terbentuk droplet halus melalui proses atomization. Parameter operasi yang pertama itu mixing agitation. Pada tahap awal, fluida mengalami campuran menggunakan agitator untuk menghasilkan kondisi yang homogen. Pada tahap ini, parameter utama yaitu ada kecepatan putar impeller, diameter impeller, serta sifat fluida seperti viskositas dan densitas. Ketiga, parameter tekanan dan kecepatan fluida. Tekanan operasi sangat bergantung pada kecepatan fluida saat keluar, di mana apabila semakin tinggi nilai tekanannya, maka kecepatan fluida dan gaya inersia akan semakin meningkat, sehingga cairan akan mudah terpecah menjadi droplet-droplet kecil. Penerapan dari spraying dan atomization banyak diterapkan. Pada industri makanan, cairan seperti susu atau kopi disemprotkan melalui nozzle untuk menghasilkan produk yang seragam. Dalam industri kimia dan petrokimia, teknik ini digunakan pada sistem seperti spray tower, absorber, dan reaktor yang menerapkan sistem kontak gas cair. Dalam industri farmasi, spray coating digunakan untuk melapisi obat dengan lapisan pelindungnya. Lalu, implementasinya ini memiliki berbagai kendala operasional, seperti permasalahan penyumbatan aset akibat adanya endapan. Selain itu, distribusi yang tidak seragam menyebabkan penurunan efisiensi, konsumsi energi yang tinggi, terutama pada sistem yang memerlukan tekanan tinggi, menjadi tantangan. Di samping itu, kondisi operasi dengan yang ekstrim akan menyebabkan kausan dan korosi pada sistem. Oleh karena itu, perlu pemilihan dan pemeliharaan peralatan yang menjadi aspek penting dalam menjaga kerja sistem. Selanjutnya adalah contoh perhitungan desain yang diambil dari lampiran perhitungan perancangan spray dryer oleh Bennington. Pertama, laju alir volumetrik umpan dan udara dihitung berdasarkan massa masuk dan densitasnya. Dengan waktu tinggal 6 detik, didapatkan total volume unit sebesar 91,7 meter kubik yang menentukan dimensi alat dengan tinggi 10 meter dan diameter 2,5 meter. Terakhir, perancangan atomizer menggunakan tipe well rotary berdiameter 200 mm dengan total 228 lubang untuk menghasilkan droplet yang optimal. Dari video ini dapat disimpulkan bahwa proses spraying dan atomization merupakan tahapan penting dalam mengubah proses cairan menjadi fase terdispersi dalam gas. Spraying berperan dalam mendistribusikan cairan, sedangkan atomization berperan dalam memecah cairan menjadi droplet-droplet kecil. Hasil dari kedua proses ini adalah spray yang karakteristiknya sangat menentukan efektivitas dari proses industri. Dengan memahami prinsip kerja, karakteristik, serta parameter lainnya, sistem spraying dan atomization dapat dirancang secara optimal untuk memenuhi kebutuhan berbagai aplikasi dalam industri. Terima kasih.